Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Mustika Ningsih dalam pembahasan biologi kelas 11 materi sistem respirasi. Oke, dalam kesempatan kali ini Ibu akan membahas tentang pengertian respirasi, fungsi dari respirasi dan jenis respirasi ya, Nana. Ya. Oke, untuk respirasi. Seperti kita ketahui bersama, apa sih respirasi? Ya, respirasi adalah proses pertukaran gas antara tubuh dan atmosfer yang dilakukan secara enzimatik untuk mendapatkan energi. Nah, untuk proses respirasi sendiri meliputi pengambilan oksigen dan juga pengeluaran karbon dioksida dengan membutuhkan energi. Ya, baik. Untuk fungsinya sendiri, artinya di situ ada proses pengambilan oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Ya, itu fungsi dari respirasi, mengambil oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Tapi tidak hanya itu, ada juga sebagai jalur pengeluaran air dan panas. Ya, kemudian ada berperan sebagai mempertahankan keseimbangan asam basa. Nah, ada di poin apa nanti kita bahas. Kemudian membantu berbicara dan menyanyi. Nah, kemudian sistem pertahanan terhadap benda asing, filtrasi ya. Kemudian yang terakhir sebagai indera penciuman atau hidung. Ya, di sini perannya adalah hidung ya. Gitu. Oke, nanti kita bahas poin-poinnya kenapa masing-masing fungsinya tadi yang sudah dijabarkan. Nah, untuk respirasi, Ibu akan bahas secara umum dulu, makhluk hidup secara umum ya. Nah, di sini respirasi berdasarkan kebutuhan oksigen itu ada yang namanya respirasi aerob, ada yang respirasi anaerob. Untuk respirasi aerob di sini artinya berarti dia dalam proses bekerjanya tidak membutuhkan oksigen. Sedangkan anaerob berarti dalam bekerjanya dia tidak membutuhkan oksigen. Contohnya adalah kegiatan proses fermentasi, gitu ya. Kemudian secara langsung dan tidak langsung respirasi sendiri ya. Pernapasan langsung artinya adalah pernapasan yang mana oksigennya itu langsung berdifusi melalui seluruh permukaan kulit. Contoh makhluk hidupnya adalah cacing tanah dan kelompok protozoa di situ ya. Kemudian yang kedua, pernapasan tidak langsung. Di sini artinya pertukaran gas oksigennya itu terjadi di dalam tubuh. Berarti dengan bantuan organ-organ pernapasan. Contohnya pada kita manusia dan juga hewan-hewan vertebrata. Oke, dalam kesempatan ini respirasi yang akan kita bahas adalah respirasi manusia ya. Baik, kalian bisa lihat gambar di sini untuk alat-alat pernapasan pada manusia. Yang pertama ada rongga hidung. Rongga hidung itu sebagai organ pernapasan yang berhubungan langsung dengan udara luar ya. Kemudian ada faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, kemudian ada alveolus yang mana bronkus, bronkeolus dan alveolus itu adanya di dalam paru-paru ya. Kemudian ada diafragma. Oke, ini untuk alat-alat pernapasannya nanti kita bahas satu persatu. Oke, Ibu lanjutkan untuk alat pernapasan. Yang pertama ada hidung atau rongga hidung. Ya, tadi Ibu sudah sampaikan rongga hidung adalah organ yang berhubungan langsung dengan atmosfer, berarti dengan yang pertama kali masuknya oksigen ya di situ untuk rongga hidung. Nah, di rongga hidung ini dia berperan sebagai filter, ya berperan sebagai filter. Selain bernapas bisa melalui rongga hidung, kita ketika dalam posisi sakit, Allah memberikan nikmat, ya, memberikan nikmat lebih ketika hidung kita tersumbat. Kalau kondisi flu, kita masih bisa bernapas melalui mulut. Nah, tapi untuk hidung dan mulut, walaupun bisa keduanya bisa masuk,
udara pernapasan yang terbaik adalah lewat hidung. Kenapa? Karena di hidung dia ada organ-organ filter, ada alat-alat filternya ya. Yang pertama ada silia atau bulu-bulu hidung. Nah, kemudian ada kelenjar mukus atau selaput mukus atau selaput lendir ya. Kemudian yang terakhir ada saraf-saraf penciuman yang namanya sel olfaktori, yang mana dari sel olfaktori, kalau tadi silia sama selaput lendir proses filternya mungkin dari segi partikel, tapi kalau untuk sel olfaktori itu berupa filter berupa gas ya. Ketika ada kebocoran gas, nah hidung kita secara refleks akan menutup hidung ya. Gitu. Makanya tadi dibilang fungsi dari respirasi itu sebagai filter juga, sebagai indera pembau juga ya. Nah, berikutnya adalah faring ya. Faring, kalau kita bahas faring, bisa dibilang faring ini sebagai rongga pertigaan atau rongga teka. Pertigaan ke arah mana saja? Pertigaan ke arah organ pernapasan darah luar, itu disebut nasofaring. Naso itu berasal dari kata nasal, nasal itu hidung ya. Itu yang arah ke pernapasan luar. Kemudian ada ke arah pernapasan dalam yang namanya laring-faring, berarti ke arah trakea. Dan yang terakhir ada epifaring. Epifaring itu berarti ke arah pencernaan, esofagus ya. Nah, kalian mungkin sering kali diingatkan oleh orang tua jangan ngomong atau jangan berbicara pada saat makan. Nah, pasti alasannya nanti kesedak. Kenapa? Kok bisa kesedak? Nah, ini jawabannya. Ada di faring juga. Di faring, di 3 pertigaan tadi, nasofaring, epifaring, laringfaring, itu ada yang namanya epiglotis. Epiglotis ini berupa katup yang katup ini ketika kondisi normal sedang tidak makan, katup ini akan terbuka. Ya. Tapi kalau kita posisi makan, katup itu akan tertutup. Jadi kalau misalnya kalian sedang makan, kemudian kamu ngomong atau kamu kalian berbicara, maka katup itu akan terbuka. Nah, terjadilah tersedak ya. Itu kalau posisi makan biasanya kebanyakan tersedaknya larinya ke organ pernapasan bagian luar, yaitu nasofaring. Kalau ke nasofaring kita bisa mengeluarkannya, tinggal istilahnya bahasanya dibersinkan ya. Tapi akan sangat berbahaya sekali ketika dia lari tersedaknya adalah ke bagian pernapasan dalam, ke trakea ya. Jika berlanjut bisa ke paru-paru, sangat bisa sekali ya. Nah, makanya sangat dilarang sekali ketika kalian berenang atau bermain air, mau di pantai, mau di kolam, intinya berenang, jangan sekali-kali kalian melakukan sambil makan ya. Barangkali ibu-ibu atau orang tua muda yang sayang, aduh kasihan anaknya takutnya masuk angin karena kelamaan main air gitu ya, sambil disuapin. Nah, itu justru sangat berbahaya karena khawatirnya tadi akan tersedak. Larinya khawatirnya ke dalam paru ya. Oke, berikutnya laring. Laring di sini adalah pangkal tenggorokan yang strukturnya seperti susunan lempengan-lempengan cincin tulang rawan ya, dan di dalam laring juga masih ada selaput lendir mukus. Nah, berarti filter yang kedua nih di laring juga berperan ya. Kemudian kekhasan dari laring di sini adanya pita suara. Ya, pita suara. Makanya tadi disebutkan hidung itu berperan sebagai alat bantu berbicara atau bersuara. Nah, karena di laring ini terdapat pita suara, yang mana di dalam pita suara itu terdapat serabut-serabut otot, yang mana ketika udara masuk, ketika kita sedang berbicara itu kan artinya ada udara masuk. Nah, serabut-serabut otot itu akan bergetar yang menghasilkan suara.
banyak sedikitnya udara yang masuk ke dalam pita suara itu akan menyebabkan suara besar atau kecil. Kalau kita membuka suara itu, udara yang masuk itu kecil, maka yang dihasilkan udara kecil. Tapi kalau udara yang masuk itu lewatnya banyak, maka akan menghasilkan udara yang besar. Itu kita yang atur ya. Oke. Berikutnya ada trakea. Nah, di trakea untuk secara struktur sama, masih seperti laring, terdapat lempengan-lempengan cincin tulang rawan, kemudian jaringannya tersusun dari jaringan ikat, kemudian epitelnya tersusun dari epitel bersilia, dan satu lagi yang berperan di trakea. Nah, tadi yang di awal Ibu bilang, subhanallah ya, Allah itu memberikan nikmat yang sangat luar biasa kepada kita. Kalau kita tersumbat, hidung kita tersumbat, kita masih bisa lewat mulut bernapas, tapi kita pun diberikan nikmat lagi. Di mulut tidak ada filter seperti di hidung, tetapi pernapasan lewat mulut pun ada filter. Mana? Yaitu tadi, di hidung komposisi strukturnya adalah epitel bersilia, yang mana silia ini berperan sebagai penjaring juga. Kemudian juga di trakea juga terdapat kelenjar mukus atau selaput mukus yang nantinya kalau dari trakea itu munculnya dahak ya, itu trakea. Kemudian dalam pulmo atau paru-paru, di sini mulai ke bronkus dan bronkeolus ya. Nah, untuk bronkus adalah cabang dari trakea yang jumlahnya 2 ke kanan dan kiri paru-paru. Kemudian ada bronkeolus, cabang-cabang dari bronkus, yang mana jumlah dari bronkeolus ini mengikuti jumlah dari lobus masing-masing paru-paru. Untuk paru-paru kanan, lobusnya ada 3, maka bronkeolusnya juga cabangnya 3. Untuk paru-paru kiri, lobusnya ada 2, maka untuk cabang bronkeolusnya ada 2. Kemudian alveolus. Nah, alveolus ini muara dari bronkeolus, yang mana strukturnya kayak bola-bola ya, kumpulan bola-bola buah anggur, yang mana strukturnya ini dindingnya sangat tipis, dan di dindingnya itu banyak sekali pembuluh kapiler, yang makanya untuk fungsinya sendiri berperan sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oke, baik, pada kesempatan kali itu yang Ibu bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.